yang kelima. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan dari tempat ini bahwa mujizat terbesar bagi umat-umatnya adalah mujizat keselamatan. Ya, ini mujizat terbesar Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu dan saya mengalami, menikmati dan menerima hidup yang kekal, itu artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan bahwa Bapak Ibu sudah mengalami dan menerima mujizat terbesar. Katakan amin Saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di Wahyu pasal yang kedua ini terhadap jemaat di Efesus dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Bapak Ibu Saudara, bahwa kota Efesus ya sekarang ini ada di Turki Bapak Ibu ya, ada di daerah Turki yang dulu berbasis mayoritas Kristen. Tetapi hari ini saudaraku berbanding terbalik ya. Nah, tetapi saudara ini kasih oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini ada beberapa kebenaran firman Tuhan yang bisa kita tangkap sama-sama, yang bisa kita telaah sama-sama, yang bisa kita adopsi sama-sama, supaya Bapak Ibu dan saya yaitu menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati mujizat terbesar, menikmati anugerah dari Tuhan. Katakan amin saudara. Saya akan membahas saudaraku ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Dikatakan seperti ini saudara yang kasih oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka, menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memonitor kehidupan umatnya. Ini yang pertama saudara. Di ayat yang kedua ini, bahwa Tuhan memperhatikan, memonitor kehidupan umat-umatnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena dikatakan di ayat yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan perhatikan kehidupan kita. Itu artinya Tuhan monitor seluruh tindak tanduk kita, pekerjaan kita. Apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan, Tuhan monitor, Tuhan perhatikan. Apa yang kita kerjakan, Tuhan juga memonitor, melihat, memantau Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi. Sekalipun Bapak Ibu kita tersembunyi ya, melakukan sesuatu dari orang lain, Bapak Ibu kita menutup rapat-rapat sedemikian rupa. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Melainkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan, segala pekerjaanmu, apa yang Bapak Ibu lakukan, Tuhan tahu. Apa yang Bapak Ibu dan saya kerjakan, Tuhan lihat semuanya. Maka dikatakan, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Jerih payah kita melayani Tuhan, Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Jerih payah kita mengerjakan sesuatu, baik di perusahaan, baik di rumah,
baik dimanapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu juga. Bahkan ketekunan kita kepada Tuhan, ketekunan kita beribadah, ketekunan kita melayani, ketekunan kita membangun mesbah dengan Tuhan, membangun persekutuan yang manis dengan Tuhan, semuanya Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Katakan amin saudara. Semuanya Tuhan tahu. Saya mau baca buat saudara ayat firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-14. Saya mau baca buat saudara. Ibrani pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Dikatakan seperti ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa dikatakan saudaraku seperti ini, ya, bahwa di hadapan Tuhan segala makhluk yaitu terbuka. Nah, artinya Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Maka sangat relevan apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes di dalamnya itu Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua itu, bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jeripayamu, aku tahu ketekunanmu, bahwa semuanya Tuhan tahu, semuanya Tuhan pahami, semuanya Tuhan lihat, dan semuanya Tuhan monitor. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan katakan lagi di dalam ayat yang kedua ini, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jemaat di Efesus begitu luar biasa saudaraku ketika mereka baru dirintis oleh Paulus. Ketika gereja itu baru didirikan oleh Paulus. Jemaat itu baru dibentuk oleh Paulus. Bahwa jemaat di Efesus begitu luar biasa. Begitu hebatnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga sampai Tuhan memuji mereka. Aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu segala jeripayamu. Aku tahu segala ketekunanmu. Bahkan dikatakan, aku tahu bahwa engkau yaitu sabar. Ini luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan dikatakan seperti ini, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Ada saudaraku dari antara jemaat itu berkata, aku rasul, aku rasul, aku rasul. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena jemaat di Efesus awal-awalnya adalah jemaat yang militan, jemaat yang dinamis, jemaat yang tekun, jemaat yang kuat. Maka saudaraku ketika ada orang yang menyebut dirinya, saya rasul, mereka tahu bahwa yang mengatakan saya rasul adalah pendusta, adalah bukan rasul. Kenapa mereka tahu saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena jemaat di Efesus itu awal-awalnya saudaraku adalah jemaat yang luar biasa, yang memiliki pondasi yang kuat, memiliki pengenalan yang benar dengan luar biasa, bahkan juga memiliki saudaraku cinta mereka kepada Tuhan yang hebat saudara di awal-awal berdirinya gereja Efesus. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara dikatakan di ayat yang ketiga, apalagi yang dimonitor oleh Tuhan, apalagi yang diperhatikan oleh Tuhan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan memonitor, memperhatikan jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang tahan menderita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah jemaat yang sabar, adalah jemaat yang tidak mengenal lelah di tengah-tengah pekerjaan pelayanan mereka. Mereka betul-betul jemaat yang solid, jemaat yang kuat, jemaat yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimonitor oleh Tuhan apa yang dilakukan oleh umat-umat. Apakah hidup benar dimonitor oleh Tuhan? Apakah hidup kurang benar dipantau oleh Tuhan? Apakah melakukan dosa dipantau oleh Tuhan? Apakah dia sedang sakit dipantau oleh Tuhan? Apakah sedang bermasalah dipantau oleh Tuhan? Apakah sedang kelimpahan, kekurangan? Semuanya dipantau oleh Tuhan.
Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan sekali lagi, tidak ada yang tidak dimonitor oleh Tuhan atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Katakan amin, saudaraku. Kemudian saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi yang dimonitor Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara boleh lihat di dalam ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan memonitor kasih umatnya. Tuhan memperhatikan, dipantau, yaitu kasih kita kepada Tuhan. Apakah kasih kita Bapak Ibu Saudara sudah dingin? Apakah kasih Bapak Ibu yaitu menyala-nyala, berkobar-kobar kepada Tuhan? Apakah Bapak Ibu sudah meninggalkan kasih mula-mula? Maka Tuhan pantau semuanya. Tuhan perhatikan saudaraku. Maka ketika umat Tuhan yaitu sudah kehilangan kasih mula-mula, sudah kehilangan kasih sesungguhnya kepada Tuhan, maka Tuhan katakan seperti kepada jemaat di Efesus, aku telah mencela engkau. Dikatakan saudaraku, di ayat 2, ayat 3 tadi dimonitor, dipuji Tuhan. Tetapi saudaraku di ayat yang keempat sudah dicela oleh Tuhan. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kenapa jemaat di Efesus dicela oleh Tuhan? Padahal tadi di ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu ada beberapa hal, ada 8 hal yang dipuji oleh Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu, ketekunanmu, kasihmu, kesabaranmu. Bahkan juga yaitu engkau tidak mengenal lelah. Bahkan juga tidak sabar pada orang jahat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi di ayat yang keempat, Tuhan pantau, Tuhan lihat, Tuhan temukan jemaat itu sudah kehilangan kasih mula-mula. Maka Tuhan mencela saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, jangan sampai saudara kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Jangan sampai saudaraku yaitu memiliki suam-suam kuku kepada Tuhan. Jangan saudara sampai mati rohani saudara. Jangan saudara sampai kehilangan cinta kepada Tuhan. Karena kalau kehilangan cinta, maka Tuhan katakan, aku mencela engkau. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat saudaraku jemaat di Efesus, ya, mereka jemaat yang kehilangan kasih mula-mula. Saudara, mereka melayani Tuhan, tapi cinta kasihnya tidak ada lagi kepada Tuhan. Ya, mereka melakukan aktivitas pekerjaan rohani, tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasihnya kepada Tuhan tidak ada lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan buat Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, Bapak Ibu jangan sampai kehilangan kasih mula-mula. Jaga kasih mula-mula Bapak Ibu Saudara. Jaga saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena kalau sempat kita kehilangan kasih mula-mula, Tuhan mencela kehidupan kita. Kenapa dicela? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kasih mula-mula itu saudaraku semacam penggerak, ya, dinamit, ya. Jadi dia saudaraku yang dikasih oleh Tuhan punya daya ledak saudaraku, menggairahkan kita, membuat kita mencintai Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jaga terus kasih mula-mula itu kepada Tuhan. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada sakit penyakit, cinta kita kepada Tuhan harus kita jaga. Katakan amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat saudaraku di ayat yang ke-5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudaraku, dalam monitor Tuhan, pandangan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang kehilangan cinta mula-mula, kasih mula-mula kepada Tuhan, maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan saudaraku, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau ada orang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kehilangan kasih mula-mula saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehilangan cinta mula-mula kepada Tuhan, maka Tuhan katakan betapa dalamnya dia jatuh saudara. Ya, betapa dalamnya.
Nah, artinya apa saudara yang dikasih oleh Tuhan? Bahwa Tuhan sangat serius dengan kasih mula-mula ini. Tuhan sangat peduli dengan cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada kita, Bapak Ibu Saudara, supaya kita menjaga kasih kita kepada Tuhan. Supaya kita jangan sempat kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Karena kalau kita sempat kehilangan kasih mula-mula, maka saudara dikasih oleh Tuhan, kita kehilangan yang sangat berharga di dalam kehidupan rohani kita. Karena kasih mula-mula itu saudaraku, yang memampukan kita bisa bertahan setia kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan katakan tadi di sini, kalau orang sudah kehilangan kasih mula-mula, orang sudah jatuh saudaraku, ya, meninggalkan kasihnya kepada Tuhan, bahkan juga sudah suam-suam kuku, sudah cuek dengan Tuhan, cuek dengan ibadah, cuek dengan persekutuan, cuek dengan hal-hal rohani, saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan katakan, bertobatlah, bertobatlah saudaraku, bangkitlah, kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada kasih mula-mula itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Kenapa bisa hilang kasih mula-mula? Ini serius kita saudara yang kasih oleh Tuhan. Maka saya katakan Bapak Ibu Saudara, bahwa acara ini saudaraku, boleh saudara bagikan di grup di Facebook saudara yang kasih oleh Tuhan, di wall saudara, supaya orang lain tidak kehilangan kasih mula-mula. Kalau ada yang sempat kehilangan kasih mula-mula, ada yang mungkin jatuh, ada juga mungkin yang kepahitan dengan Tuhan, supaya dia tahu saudaraku, caranya dia bangkit, caranya dia bisa kembali mengasihi Tuhan, caranya dia bisa yaitu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Tuhan. Maka saya katakan, bagikan saudara yang dikasih oleh Tuhan acara kita ini di wall Facebook saudara dan di grup saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa bisa hilang kasih mula-mula dari kehidupan anak-anak Tuhan? Yang notabene saudaraku, seperti yaitu jemaat di Efesus, sebagai contoh real, sebagai contoh konkret dan nyata saudaraku, yang awalnya dipuji Tuhan ketika awal-awal berdiri, yaitu jemaat di Efesus. Tetapi pada akhirnya Tuhan katakan, aku mencela engkau karena kehilangan kasih mula-mula. Kenapa saudara dikasih oleh Tuhan bisa anak Tuhan kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara terkasih, karena hati dan pikirannya lebih mencintai kesenangan dunia ini daripada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi saudaraku, ini yang sangat penting saudara. Kenapa bisa kehilangan kasih mula-mula dari anak-anak Tuhan? Penyebabnya yang pertama saudara, karena hati pikirannya lebih mencintai kesenangan dunia daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah kita lebih mencintai yaitu kesenangan dunia ini, hati pikiran kita sudah lebih mencintai kesenangan dunia ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak akan bisa mencintai Tuhan sepenuhnya. Kita tidak akan bisa yaitu mencintai Tuhan, yaitu sekuat tenaga kita. Seiring dengan waktu, berjalan dengan waktu saudaraku, bahwa kasih kita akan semakin menipis, kasih kita akan semakin saudaraku, yaitu kecil kepada Tuhan. Karena apa? Hati pikiran kita lebih mencintai kesenangan dunia daripada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 saudara. Saya mau baca buat saudara yang dikasih oleh Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan kebenaran firman Tuhan ini, janganlah kamu mengasihi dunia. Kalau kita mengasihi dunia, kalau kita mencintai kesenangan dunia, dan kita tidak lagi saudaraku mencintai Tuhan, maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, yang akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Kemudian saudaraku, kalau kita mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini lebih daripada mencintai Tuhan, maka dikatakan firman Tuhan
maka kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Kasih Bapa, kasih Tuhan tidak ada dalam diri kita. Jadi wajar saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang mencintai dunia ini, dia kehilangan kasih mula-mula. Karena kasih Tuhan tidak ada lagi di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang menyaksikan acara ini, saya mau katakan, jangan pernah mengasihi dunia ini lebih daripada mengasihi Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan, saudara. Ya, karena dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-6, saudara yang kasih oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Saya membaca buat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan seperti ini. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah adalah kasih. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya kehilangan kasih mula-mula, maka Allah tidak ada di dalam diri kita. Bukankah demikian dikatakan firman ini? Allah adalah kasih, barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya, yaitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu artinya kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lebih mencintai dunia ini daripada mencintai Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat kita kehilangan kasih mula-mula. Saya katakan hari ini saudaraku dari acara Mujizat Online ini, jangan pernah mengasihi dunia ini lebih daripada engkau mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Saudara harus lebih mengasihi Tuhan daripada dunia dan segala isinya, sehingga kasih Bapa ada di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa orang, ya, anak Tuhan bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang kedua, saudaraku, karena tidak dibangun mesbah doa, persekutuan yang baik dengan Tuhan. Baik itu mesbah doa, baik itu mesbah ibadah, baik itu saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bangun dengan baik mesbah doa, mesbah ibadah, mesbah pembacaan firman Tuhan dengan baik di tengah-tengah kehidupan kita, saya mau katakan buat jemaat Tuhan, kita tidak akan pernah kehilangan kasih mula-mula. Karena Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita mencintai firman, itu artinya kita mencintai Allah. Kalau kita yaitu mengasihi firman, itu artinya kita mengasihi Allah. Kalau kita bangun mesbah, yaitu persekutuan doa, kita bangun mesbah ibadah dan mesbah pembacaan firman, saudara, ini yang membuat kita yaitu semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar mencintai Tuhan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah mesbah doa, mesbah ibadah, mesbah pembacaan firman Tuhan tidak dibangun di tengah-tengah kehidupan anak-anak Tuhan, maka saudaraku, seiring dengan waktu akan kehilangan kasih mula-mula, seperti yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selagi kita kuat, selagi kita sehat, saudara, mari bangun mesbah doa, mesbah ibadah, mesbah pembacaan firman. Ini yang menjadi bahan bakar dalam mengikut Tuhan. Ini yang menjadi kekuatan dalam mengasihi Tuhan. Ini yang membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah gelombang-gelombang pergumulan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara, dikatakan seperti ini di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kerajinan kita kendor membaca firman, kerajinan kita kendor membangun persekutuan doa, membangun yaitu mesbah ibadah,
maka saudaraku kita kehilangan kasih mula-mula. Maka firman Tuhan katakan kepada jemaat di Roma, jangan hendak kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rahasianya saudaraku, bangunlah mesbah doa di rumahmu. Bangunlah mesbah pembacaan firman di rumahmu, saudara. Bangunlah saudaraku pembacaan firman Tuhan, mesbah ibadah, mesbah doa di rumah saudara, supaya keluargamu, nikahmu dilawat Tuhan, diberkati, dipulihkan. Bahkan saudaraku, semua keluargamu mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan, tidak pernah kehilangan kasih mula-mula. Katakan amin, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal tadi, saudaraku, bagaimana supaya kita tidak kehilangan kasih mula-mula. Yang pertama itu, saudaraku, hati pikiran kita, ya, jangan lebih mencintai kesenangan dunia daripada Tuhan, saudara. Kalau saudaraku kita lebih mencintai dunia daripada Tuhan, itu yang membuat saudara dan saya kehilangan kasih mula-mula, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,